Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Shihabuddin MSI serta teman-teman yang berbahagia. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Utami Hairunisa dari kelas 2A Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang asas-asas dan prinsip penerapan serta kaitan antara hukum Islam dengan hukum yang lainnya. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari pembuatan video ini ialah diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester genap mata kuliah hukum Islam. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, asas-asas hukum Islam. Yang kedua, prinsip Islam. Yang ketiga, keterkaitan antara hukum Islam dengan hukum yang lainnya. Sebelum membahas asas-asas hukum Islam, mari kita ulas kembali apa itu pengertian dari hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Definisi hukum Islam adalah syariat, yang berarti aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, baik hukum yang berkaitan dengan kepercayaan atau akidah, dan hukum yang berkaitan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh semua umat Islam. Hukum Islam bukan hanya sekedar teori, tetapi yaitu sebuah aturan-aturan yang diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan yang umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukannya sumber hukum Islam sebagai solusinya. Adapun sumber Islam antara lain Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang selanjutnya yaitu asas-asas hukum Islam. Asas hukum Islam berasal dan bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk ijtihad. Asas-asas hukum Islam, di samping asas-asas hukum yang berlaku, tiap-tiap bidang dan lapangan mempunyai asas sendiri-sendiri. Asas-asas hukum Islam terdiri dari asas-asas umum, asas-asas hukum pidana, dan asas-asas hukum perdata. Asas-asas umum ialah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam. Di antaranya yaitu yang pertama, asas keadilan. Asas keadilan ialah asas terpenting dalam hukum Islam. Asas keadilan mendasari proses dan sasaran hukum Islam. Keadilan dalam Islam meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mutlak, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 3, ayat 18. Yang kedua yaitu keadilan firman-Nya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 25. Yang ketiga, keadilan syaratnya yang dijelaskan oleh Rasulullah seperti disebutkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 161. Keempat,
keadilan pada alam ciptaannya seperti yang disebutkan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 dan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2. Kelima, keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan dengan Quran Surat Al-Isra ayat 15 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 95. Yang ketiga yaitu asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan ialah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah dikemukakan di atas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seharusnya dipertimbangkan pula asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan maupun kepada kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu asas-asas hukum pidana. Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam. Di antaranya yaitu yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan juga hukuman sebelum adanya undang-undang yang mengatur. Yang kedua yaitu asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Asas ini ialah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan maupun perbuatan yang baik atau yang jahat, akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah dia lakukan. Yang ketiga yaitu asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seorang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai hakim memutuskan mereka bersalah secara meyakinkan dengan bukti yang meyakinkan. Asas ini diambil dari ayat Al-Quran yang menjadi asas legalitas dan asas larangan yang telah disebutkan sebelumnya. Asas yang ketiga yaitu asas hukum perdata. Asas-asas hukum bidang keperdataan Islam diantaranya yaitu yang pertama, asas kekeluargaan. Asas ini merupakan asas hubungan perdata yang didasarkan pada saling menghormati, saling mengasihi, serta saling tolong-menolong yang semuanya didasarkan dalam upaya kebaikan. Asas ini berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini membolehkan melakukan semua kegiatan hubungan perdata sepanjang kegiatan hubungan itu tidak ada larangan, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Asas ini berdasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga yaitu asas kebajikan. Asas kebajikan ialah asas yang dimana setiap hubungan keperdataan seharusnya diupayakan mendatangkan suatu kebajikan kepada kedua belah pihak lainnya dalam masyarakat. Asas ini berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Yang terakhir yaitu asas kemaslahatan hidup. Asas ini mendasari segala pekerjaan yang mendatangkan kebaikan, bermanfaat serta berguna bagi siapapun, baik dalam kehidupan pribadi manusia itu sendiri maupun kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip penerapan hukum Islam. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Prinsip tauhid secara garis besar menjelaskan bahwa semua umat manusia, khususnya orang muslim, berada di bawah satu ketetapan yang sama, yang berarti tidak ada yang membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Semua berada di bawah naungan kalimat tauhid yang berlafaz la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah.
Yang kedua, yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan ialah umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bersikap adil dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut dalam segala hal, baik itu urusan pribadi ataupun bukan. Yang ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar ialah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Prinsip ini bukanlah hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita, agar mereka tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Yang keempat, prinsip kebebasan dan kemerdekaan. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah kebebasan bagi setiap orang untuk memilih agamanya masing-masing dan tidak dipaksa untuk masuk ke dalam suatu agama tertentu. Yang kelima yaitu prinsip persamaan. Islam menentang keras sistem perbudakan. Hukum Islam menjunjung tinggi kesamaan semua manusia, semua sama di mata hukum. Yang keenam yaitu prinsip tolong-menolong. Prinsip ini berarti saling bantu-membantulah sesama umat manusia. Apabila ada salah satu kerabat, keluarga, atau tetangga yang sedang mengalami kesulitan, maka bantulah mereka. Yang ketujuh yaitu prinsip toleransi. Prinsip ini mengajarkan untuk kita sebagai umat Islam untuk tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama dalam berbuat kebaikan. Selain itu, penerapan hukum Islam dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi modern adalah suatu isu yang kompleks dan terus berkembang. Ada beberapa prinsip umum yang dapat menjadi panduan untuk memahami hubungan antara hukum Islam dan ilmu pengetahuan atau teknologi modern. Di antaranya, yang pertama, yaitu hukum Islam sebagai landasan moral dan etika. Hukum Islam memandang bahwa agama dan kehidupan dunia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, prinsip moral dan etika dalam Islam berlaku untuk segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip-prinsip moral dan etika ini harus diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menciptakan hasil yang bermanfaat bagi umat manusia dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, penafsiran hukum yang akomodatif. Hukum Islam ini bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam konteks sosial dan politik. Oleh karena itu, penafsiran hukum Islam perlu dilakukan secara akomodatif agar dapat diterapkan dengan tepat dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Yang ketiga, kajian ilmiah yang mendalam. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern harus dilakukan dengan kajian ilmiah yang mendalam, termasuk dalam konteks penerapan hukum Islam. Kajian ilmiah ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman terhadap hukum Islam itu sendiri, hingga aspek teknis dan praktis dalam aplikasinya. Yang keempat, sinergi antara ilmu pengetahuan dan hukum Islam. Penerapan hukum Islam dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi modern harus dilakukan secara sinergi antara kedua bidang tersebut. Dalam arti, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam. Dan sebaliknya, penerapan hukum Islam juga harus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang terakhir yaitu berpikir jangka panjang. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, prinsip-prinsip berpikir jangka panjang harus diterapkan. Artinya, pengembangan teknologi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, baik dari segi keamanan, lingkungan, maupun aspek sosial. Sejalan dengan itu,
Penerapan hukum Islam dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek jangka panjang dan dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang tadi itu, diharapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dapat berjalan sejalan dengan penerapan hukum Islam yang sesuai dengan tuntunan agama dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara hukum Islam dengan hukum lainnya. Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Sedangkan, jika melihat hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda. Pembangunan hukum nasional akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya, harus dilakukan dengan hati-hati. Karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak dapat dicerai pisahkan dengan hukum, yaitu hukum Islam. Mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti di Indonesia ini, unsur-unsur hukum agama itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu, perlu wawasan yang jelas dan kebijakan yang arif. Hanya itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.